Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'il mu'id al-fa'al lima yurid alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul waliyyul hamid. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكرم الرسل وأشرف العبيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لا تفنى ولا تبيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Jabal Rahmah, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berkumpul silatul afkar, silatul abdan, silatul rahim di penghujung bulan Sya'ban ini, menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan kurang lebih 2 hari lagi. Tapi nanti kalau nggak salah BRIN itu sudah ngasih tahu kalau tidak salah hari Selasa itu akan terjadi gerhana matahari cincin. Jadi sebelum bisa Selasa bisa Rabu. Insyaallah kita beberapa hari lagi 2-3 akan menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan. Di penghujung bulan Sya'ban Nabi pernah bersabda, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh keberkahan. Iftarada alaikum siyamahu, kalian diwajibkan untuk berpuasa di bulannya. Tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu semua pintu surga tertutup dan pintu neraka semua terbalik ya. Semua pintu surga dibuka dan semua pintu neraka ditutup. Secara harfiahnya begitu. Tapi ada ulama menjelaskan di pintu surga itu terbuka dengan amal-amal kita, dengan puasa kita, dengan menahan lapar dan hausnya kita, dengan menahan ghibah, menjauhi suudzon, menjauhi larangan Allah. Selama itulah yang membuat pintu terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Waktu ghallu fihi syayatin, dan setan-setan terbelenggu. Gimana enggak terbelenggu begitu ngeliat ke kanan umat Nabi Muhammad lagi tadarusan, lagi puasa, nahan lapar dan haus karena Allah. Begitu ke kiri dia ngelihat lagi ada yang sholat sunnah terus. Jadi setan itu terbelenggu dengan amal ibadah kita, bukan tersendirinya dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man harrama khairaha faqad hurim, kata Nabi, siapa orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk menjumpai kebaikan Lailatul Qadar itu, maka selamanya tidak akan pernah menemuinya. Jadi Lailatul Qadar itu diisi dengan amal kebaikan, bukan main catur ngopi gitu, begadang gitu. Lailatul Qadar sambil nonton bola, jadi bukan. Dan kenapa di terbaik, salah satunya adalah yang terbesar di Lailatul Qadar itulah Allah turunkan Al-Quran. Dan bagaimana kita berinteraksi Quran, maka kita dalam kajian ini kitab At-Tibyan fi Adabil Quran adalah adab-adab bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Di Al-Kausar ternyata tertarik juga Pak, ngelihat mungkin Jawa Rahmah, akhirnya kepengen juga aktif. Jadi baru 2 kali pertemuan di Al-Kausar. Jadi ngajinya At-Tibyan juga. Mari kita lanjutkan kajian kitab At-Tibyan. Sebelumnya seperti biasa kita kirim Al-Fatihah untuk arwah Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, juga para orang tua kita yang telah diwafatkan oleh Allah. Termasuk orang tua itu adalah mertua kita
guru-guru kita yang bisa jadi kita sudah lupa nama-namanya, siapa guru yang pernah dulu ngajarin ABCD di kelas 1 yang ngajarin kita 1+1 angka gitu. Kita lupa namanya. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka agar Allah ampuni dosa-dosa mereka, keluarga kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita semuanya, agar Allah angkat derajatnya dan Allah kumpulkan kita dalam barisan baginda Nabi nanti yang dibangkitkan menjadi ahli surganya Allah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita yang pegang kitabnya halaman 92. Alinea kedua, paragraf kedua. Jadi sekarang fa'anil a'mash. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Fa'anil a'mash. A'mash ini tabi'in yang sangat terkenal, beliau ahli Quran, ahli hadis, ahli faraid. Faraid apa Pak? Waris. Faraid. Sekarang udah jarang orang belajar faraid. Faraid sama ilmu perbintangan, ilmu falak orang jarang sekarang. Gitu. Ini yang nanti nyari bulan itu, Ru'yatul Hilal gitu. Kalau di sini kan banyak ahli hisab. Ya, itu ilmu perbintangan. Itu ya. Beliau berkata, qala dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra fil mushaf fasta'dzana alaihi rajulun faghattah. Aku pernah masuk di rumahnya Ibrahim. Ibrahim ini gurunya. Wa huwa yaqra'u fil mushaf. Beliau sedang baca Quran dengan mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun. Lalu ada seorang minta izin masuk juga ke rumah. Maksudnya ya bertamu. Faghatta, dia buru-buru tutup tuh mushafnya. Lagi ngaji nih. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung tutup. Apa beliau bilang? Waqala, gurunya bilang, Ibrahim kata, la yarhada anni kuntu aqra'u kulla sa'ah. Jangan sampai nih orang tahu saya ngaji tiap saat. Ulama-ulama yang ahli ini begitu Pak Batin. Justru amal-amalnya dia nggak pengen orang tahu. Jadi itu yang kalau mau dibilang agak aneh, para wali Allah begitu perilaku. Jadi cuma dia pengen tahu Allah dan dirinya aja yang tahu. Itu surat At-Tariq ayat 9. Yauma tublas sarair. Di hari kiamat itu nanti seluruh amal kita yang tersembunyi Allah akan tampakkan. At-tubla dari kata bala. Bala itu menampakkan, menyatakan, memperjelas kepada kita semua amalan-amalan tersembunyi. Mungkin kalau kita puasa, tetangga, saudara semua tahu. Kita pergi haji apalagi undang wali umat safar. Banyak yang tahu itu satu komplek. Tapi ngapain kita di tengah malam di pojokan kamar sendirian pakai gadget, nggak ada yang tahu. Cuma diri kita dan Allah. Pada hari kiamat itulah Allah tampakkan semua amal ibadah. Maka kata para ulama, maka perbanyaklah amal baik kita yang kita sembunyiin. Jangankan orang, nanti ada hari kiamat kita pun akan tercengang melihat amal-amal yang tersembunyi tersebut. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir dan seterusnya. Nah, ulama-ulama ahli batin banyak sekali orang-orang yang agak aneh, amal-amalnya nggak mau diketahui. Ada satu ketika ada yang mengatakan ini Hasan Al-Basri, ada yang bilang lain. Ketika ada satu penguasa pengen tahu, karena kewaliannya sudah masyhur, kealimannya sudah masyhur, pengen berkunjung kepada beliau. Ahli ibadah, ahli puasa. Ketika tahu
Ada penguasa pengen menuju ke rumahnya, dia suruh apa pembantunya itu suruh belanja yang banyak, makan yang enak-enak. Aduh, begitu penguasa datang, dia lagi makan banyak. Ini Sultan ngelihat, ditegur apa ajudan, ini benar wali, kok wali makannya banyak banget gitu. Itu sang Sultan balik badan nggak jadi, masa wali nggak yakin nih wali balik. Ini Hasan Basri malah sujud syukur, alhamdulillah. Ya, nah, tapi karangan kebalikan ya Pak, banyak orang selfie di depan Ka'bah, selfie di apa namanya itu Hajar Aswad, selfie, iktikaf selfie, lagi iktikaf nih, yeah. Status. Ya memang tergantung niatnya, tapi memang untuk apa gitu loh. Ya kan? Untuk apa? Lagi apa? Jumatan di Istiqlal gitu. Harus. Nah, ini memang perlu buat muhasabah kita. Jangan-jangan saya termasuk di dalamnya. Auzubillah. Selanjutnya wa an Abi Al-Aliyah. Selanjutnya ada riwayat dari Abu Aliyah. Beliau ini hidup masa Nabi tapi belum Islam. Masuk Islamnya pas Nabi sudah wafat, zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi bukan sahabat Nabi walaupun sezaman Nabi, karena dia masih kafir. Qala, dia berkata, kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama-sama para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Faqala rajulun minhum, salah satu sahabat Nabi berkata, qara'tul lailah kada wa kada wa kada. Aku baca Quran malam ini begini ini. Faqalu hadza hazzuka minhu. Lalu yang lain mengatakan, ya inilah bagianmu. Maksudnya apa Pak? Faqalu ini yang negur banyak. Jadi kalau beramal itu jangan dikasih tahu. Dia baca Quran, qiyamul lail, lalu dia baca Quran, baca surat ini, dia ngomong di depan halayak. Sahabat yang lain, hadza hazzuka minhu. Ya itulah bagianmu, sekedar bagian. Maksudnya tuh khawatir kalau amal yang kita publikasikan, amal-amal yang kita tampakkan di dunia, khawatir hilang Pak, hilang ajarnya gitu, pahalanya hilang. Kata apa yang diniatkan untuk di selfie atau orang tahu, ya itulah sampai di situlah amal kita. Ternyata iktikaf cuma pengen dikasih buat supaya orang tahu dia soleh. Dia ngaji supaya pengen tahu, orang-orang tahu supaya suaranya bagus. Ini kalau sampai begitu niatnya nauzubillah. Tapi jangan langsung kita nanti memvonis orang, karena ada juga yang mengatakan bagi orang-orang tertentu, penguasa, pemimpin, tokoh masyarakat, kalau dia beramal perlu juga ditampakkan supaya apa? Pengikutnya, rakyatnya ikut tahu gitu. Oh ternyata dia pemimpin baik juga, nggak cuma ngomong, dia nyontohin. Jadi suri taala. Nanti ada penjelasannya dari Imam Nawawi. Selanjutnya wa yastadillu haula'i bi hadithi Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Orang-orang haula yastadillu, bahasa Arab tuh gitu. Kadang fiilnya itu didulukan, ada fiilnya setelah subjek atau fa'il. Kalau ini yastadillu haula, fiilnya dulu. Apa fiil? Kata kerja. Wa yastadillu haula'i bi haditsin Uqbah bin Amr. Orang-orang yang tidak suka baca Quran keras, ini yang enggak ngikutin sebelumnya, kita masih ada di bab fi raf'is saut bil qiraah, mengeraskan suara ketika baca Quran.
Jadi ini masih di ujungnya. Orang-orang yang tidak suka membaca keras, membaca Al-Quran dengan keras, berdalil bi hadis dengan hadis Uqbah bin Amr, hadis dengan dari riwayat Amr, Uqbah bin Amr. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Qur'an kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirri bis sadaqah. Orang yang baca Quran dengan suara keras seperti orang yang sedekah dengan terang-terangan. Kelihatan. Wal musirru bil Quran, dan orang yang baca Quran dengan sir, pelan. Sir itu bukan dalam hati tapi pelan. Ya. Kal musir bersedekah, seperti orang yang bersedekah nggak terang-terangan gitu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Qala At-Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi, hadza hadisun hasan, ini hadis hasan. Jadi orang yang baca Quran dengan suara keras dianalogikan seperti sedekah secara terang-terangan, dan orang yang baca Quran dengan secara sir, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu biasanya kalau habis Quran pada murojaah begitu Pak Sir, dan bacanya nggak seperti tadi ke imam lama. Kita kalau murojaah agak cepet gitu bacanya. Jadi kalau orang yang baca Quran secara sir seperti orang sedekah yang tidak terang-terangan. Qala At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi juga menjelaskan, wa makna hadzal hadis, makna hadis ini adalah annalladzi yusirru bi qiraatil Qur'an afdalu minalladzi yajharu biha. Bahwasanya orang yang mensirkan baca Quran lebih afdal, lebih utama daripada yang mengeraskannya. Gitu, Pak. Lianna sadaqata sirri afdalu inda ahlil ilmi min sadaqatil alaniyah. Karena kenapa? Dengan hadis tadi, berpegang hadis tadi, sedekah seperti sedekah kita secara tersembunyi itu lebih utama, lebih afdal dibandingkan sedekah yang terang-terangan. Ya. Pak Haji, saya sedekah buat masjid 2 juta, jangan sebut nama saya, hamba Allah yang tinggalnya di jalan ini di nomor sekian. Itu mah nomor rumah hamba Allah, tapi alamatnya lengkap gitu Pak. Ada yang begitu Pak? Enggak ada. Jadi Imam At-Tirmizi mengatakan begitu. Karena kenapa beliau berpendapat orang baca Quran secara sir lebih afdol dibandingkan yang keras? Karena sedekah sir itu lebih afdol dibandingkan sedekah yang terang-terangan. Ya, sedekah subuh, karena tuh nggak ada yang lihat Pak. Sholat subuh sama sholat isya jarang yang lihat. Kalau Jumat kan kelihatan, sholat Jumat. Apalagi sholat Id, kelihatan Pak. Tapi kalau sholat subuh sama sholat isya, makanya kata Nabi di situ kelihatannya orang yang munafik apa enggak. Sholat subuh sama sholat isya nggak kelihatan. Dan kata Nabi juga, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Jadi kalau tangan memberi yang tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu, itu maksudnya itu kinayah, hiasan. Kalau kita udah memberi jangan disebut-sebut. Sama seperti kita beramal ikhlas apa Pak setiap hari. Buang hajat, BAB, apa ada yang habis BAB cerita? Nggak ada. Itu paling ikhlas tuh Pak. Nggak pernah nukit. Begitulah kita beramal, habis ngaji, habis qiyamul lail, habis apa sedekah, jangan cerita kayak kita habis buang kotor. Nggak ada yang kita ceritain gitu. Entah sejam setelahnya, sehari setelahnya, enggak. Itu paling ikhlas tuh. Qala, selanjutnya beliau berkata juga, wa innama makna hadzal hadis inda ahli ilmi likay ya'mana ar-rajul minal ujub.
makna hadis ini bagi orang-orang ahli ilmu agar orang-orang yang membaca Quran yang dimaksud tadi ya'man, merasa aman, merasa lebih tenang minal ujub, dari rasa bangga, ya kan? Karena dia tercegah dari rasa ujub. Kalau orang yang baca Quran dengan keras-kerasan, lalu suaranya bagus, dipuji lah sama ketua DKI, pengurus, ini suara ini bagus banget ini loh, ujub dah langsung. Itu kenapa Imam At-Tirmidzi mengatakan orang yang baca Quran dengan sir terhindar dengan begitu, dengar dari rasa ujub, bangga. Yang repot ini Pak, cakap enggak suara keras, yang dengar itu gimana? Cakap enggak suara jatuhnya berantakan, pakai mic di masjid. Jangankan ngaji gitu ya, azan aja kalau nggak ngepas nggak enak. Sholat gitu Pak, sholat apalagi orang banyak salah itu. Kita banyak ribut kalau sholat itu takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram apa Pak? Bu, takbirnya bukan tangannya. Tapi kita ribut tangannya kan? Ini tangannya ke dada apa ke sini? Apa begini? Takbiratul ihram tuh kalimat takbirnya itu Allahu Akbar. Nyebut tangannya bagaimanapun kalau takbir nggak nyebut nggak sah tuh sholat. Karena dia rukun. Dan kalimat takbiratul ihram apa? Allahu Akbar. Jadi orang yang nyebut Allahu Akbar nggak sah Pak. Akbar apa artinya? Adalah Allahu Akbar, salah. Ada lagi Allahu Akbar. Akbar apa? Allahu Akbar. Kok ek ini? Ngaji di mana? Karena takbiratul ihram Allahu bukan akbar. Karena ada juga muadzin yang begitu. Allah akbar apa gitu. Kalau azan dia pendek jadi panjang masih bisa ditolerir karena dia bukan ayat Quran. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh ekor gitu. Kadang saya juga enggak setuju kalau azan itu baca ta'awuz. Ada muazin pakai ta'awuz. Ta'awuz itu disunahkan itu baca Quran, bukan azan. Kalaupun mau baca basmalah dalam hati aja, jangan disebut. Ada ulama mengatakan khawatir orang anggap itu bagian dari azan. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allah. Jangan, baca Bismillah dalam hati aja kalau mau. Yang disebut di mic gitu. Karena orang khawatir yang awam itu dianggap itu bagian dari azan. Selanjutnya, li'anna alladhi yusirru bil amal la yukhafu alaihi min ujub kama yukhafu alaihi min alaniyah. Tadi yang saya jelaskan. Karena orang yang beramal dengan sir, sembunyi, la yukhafu alaihi min ujub, dia tidak dikhawatirkan untuk timbulnya rasa ujub, bangga terhadap amalnya, dibandingkan kama yukhafu alaihi min alaniyah, ketika dia beramal, dia sholat, dia sedekah, dia ngaji dengan secara terang-terangan atau keras tadi. Qultu, nah itu pendapat Imam At-Tirmidzi. Bagaimana pendapat Imam Nawawi? Qultu itu maksudnya yang nulis siapa? Imam Nawawi. Aku berpendapat, sementara pendapatku, kata Imam Nawawi, wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli min at-tafsir. Semuanya ini sesuai dengan apa yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya secara terperinci. Min at-tafsir itu secara terperinci atau dengan perinciannya. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar. Kata Imam Nawawi,
Dari dua pendapat tadi, ya pokoknya di dua-duanya nggak saling menegasikan, saling mengalahkan, saling memenangkan satu sama lain. Tapi kata Imam Nawawi, kalau orang yang baca Quran itu dia takut, khawatir dengan baca keras dia nanti ujub, ya jangan jahar. Lam yajhar, jangan dikerasin. Wa in lam yakhfah wa illam yakhafis tuhibba lahul jahr, tapi kalau dia tidak merasa khawatir untuk ujub, maka justru dianjurkan atau disunahkan dia baca jahar. Fa in kanatil qiraah fi jama'atin mujtami'in, apalah lagi ketika membaca dia dalam kelompok yang berkumpul, ngaji nih baca Yasin, masa disir aja yang lain berkelompok semuanya sir, gimana, apa artinya kelompok kan gitu, maksudnya gitu ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamna, maka yang begitu justru malah sangat disunnahkan, sangat dianjurkan dengan jahar seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim, dan ketika dia jahar itu tadi ada mengingat ada manfaat yang bisa diambil dengan oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi bisa jadi ada yang diantara yang baca itu dia bacanya salah, ternyata dengar temannya, oh iya ya, ternyata nggak panjang ya, pendek. Itu salah satunya. Oh iya, ternyata begitu, nggak berbalik gitu, bukan kol-kolah, jadi ada manfaat. Selesai bab tentang mengangkat atau menjaharkan bacaan ketika baca Quran. Bab baru, bab faslun fi istihbabi tahsini saut bil qiraah bil Quran. Bab tentang disunahkan atau disukainya membaca Quran, memperbagus bacaan Quran, memperbagus tahsin itu memperbagus suara ketika baca Quran. Ajma'al ulama, telah sepakat para ulama radhiyallahu anhum minas salaf wal khalaf minas sahabah, baik ulama yang salaf yang terdahulu maupun khalaf yang modern kontemporer, minas sahabah wa tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatil muslimin, dan dari mereka juga ulama-ulama yang menjadi panutan kaum muslimin, para imam mazhab. Beliau nggak sebut imam mazhab fikih doang, tapi para imam mazhab yang lain semuanya, baik di bidang fikih, akidah, bidang apalagi hadis. Ala istihbabi tahsini saut bil Quran, tentang apa? Disukainya atau disunahkannya memperbagus suara ketika baca Quran. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhurah nihayat asyuhrah, dan pernyataan mereka, perbuatan mereka semuanya masyhurah, sangat masyhur atau terkenal, itu masyhur. Nihayat asyuhrah, sampai puncak kejayaan, ketenarannya, kemasyhuran. Jadi saking masyhurnya itu, nihayat asyuhrah itu ya pemasyhurannya sampai paling tinggi gitu, kemasyhuran yang tertinggi. Fanahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha, dan kami, kata Imam Nawawi di kitab ini, tidak perlu atau tidak merasa penting untuk menyebutkan lagi satu persatu tentang apa tadi kesepakatan mereka. Wa dalailu hadza min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil-dalil tentang ini adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustafidatun indal ammah wal khassah. Mustafidah itu telah dimaklumi, dimengerti, dipahami, indal amah, baik orang-orang awam, wal khassah, ataupun orang yang khusus dalam artian orang-orang yang berilmu. Di antaranya apa? Hadis itu yang tadi beliau sebutkan, ke hadis seperti contohnya hadis yang sudah diungkap sebelumnya di pasal sebelumnya, zayyinul Quran bi aswatikum,
perbaguslah Quran dengan suara kalian yang ngaji, perlu bagus. Tapi suara bagus itu ada yang memang bawaan apa ya, kayak bakat kata bilang. Tapi ada yang bakat itu harus memang dilatih, ada dilatih. Dulu kalau saya di pondok tuh sering naruh air adem air begini itu di lapangan. Nanti berembun minum pagi. Lalu latihan pernapasan lama-lama berapa 5 menit, 10 menit nanti latihan pagi. Termasuk kalau latihan itu, makanya ini dipakai juga Pak nanti di apa tuh calon-calon imam di Istiqlal itu dipakai Pak. Latihan tesnya apa? Jadi bukan hanya Quran Pak yang jadi yang imam Istiqlal, imam besar itu dilatih push up. Apa tes push up? Berenang. Pernapasan itu. Jadi yang mau suara panjang ada pasukan itu push up sama berenang tuh. Latihan. Selain lari. Iya. Nanti di latihannya itu nafas dari 5 menit, 7 menit, 10 menit terus. Nanti lama-lama bertambah. Apalagi anak-anak yang masih muda itu. Wa hadis laqad utiya hadza mismaran. Hadis laqad utiya hadza mismaran ini di bab sebelumnya ada halaman 91 yang punya buku. Kemarin kita bahas itu hadis-hadis itu. Lalu hadis lagi lallah apa ma'adzinallah wa hadis selanjutnya lallah asyaddu azanan wa qad taqaddamat kulluha fil fasli sabiq, dan telah disampaikan atau dikedepankan semua hadis tersebut di bab sebelumnya. Wa taqaddama fi fadli tartil hadis Abdullah bin Mughaffal, dan tentang keutamaan tartil baca Quran itu hadis dari Abdullah bin Mughaffal fi tarjihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiraah, tentang Nabi sering mengulang bacaan. Termasuk nanti di Ramadan tuh bulannya murojaah Nabi. Jadi Nabi apalagi khusus 10 hari terakhir Nabi itu murojaah Qur'annya dengan langsung malaikat Jibril. Seluruh riwayat Pak. Kalau kita kan baru satu riwayat aja kita terengah. Ini kan baru satu riwayat yang Quran yang kita pakai Imam Hafs. Nabi itu murojaah seluruh riwayatnya. Gitu. Kalau dulu saya pernah contohin itu baru imalah doang, ada lagi yang bahkan cara bacanya beda. Ada yang hafal nggak soal ayat contoh misalnya? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Ada yang ayat apa ayat itu? Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini dalil buat tabayyun. Nanti ada imam lain yang selain Hafs bacanya bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Bukan tabayyun. Karena dulu kan barisnya itu baris dan titik nggak ada. Apa tuh? Iklan itu sama kan? Fatabayyana sama fatathabbat. Itu Imam Hamzah tuh baca gitu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Maknanya sama Pak. Bisa gitu. Jadi Nabi itu murojaah di Ramadan itu semua riwayat Nabi malaikat Jibril. Jadi yang apa? Saya sering ditanya apa baca Quran, nggak usah repot-repot, orang ada yang bikin buku tebel-tebel gimana, bacanya aja udah bisa berhari-hari. Terus ngapal Quran 2 aja Pak, sungguh-sungguh ulakin waktu, kedua murojaah. Harus punya, kalau harus sungguh-sungguh harus ngeluangin waktu. Nah, kalau sibuk terus ya gimana?
Waktu ini tergantung, ada yang sukanya pagi ngapal, ada yang suka siang, ada yang suka sore. Anak saya yang perempuan yang terakhir sukanya malah siang, Pak. Siang. Kan kita pikir kan pulang sekolah dia capek gitu, malah siang. Ngapa gitu. Jadi nanti sorenya agak asar baru murojaah karena paginya dia sekolah. Ya, murojaah Pak, sehari 2 juz itu jadi kalau ngafal juga jangan ngoyo pengen cepet hafal langsung satu surat gitu, satu halaman, satu ayat aja Pak, satu hari satu ayat. Mampunya itu ngafal pagi nanti diulang sore, tiap hari begitu. Nah sekarang kalau satu hari satu ayat, sebulan 30 ayat, Al-Mulk tuh selesai. Al-Mulk tuh selesai. Satu bulan hafal tuh. Tapi kalau nggak pernah serius begitu ya 1 tahun pun nggak nambah-nambah hafalan. Ya. Cara murojaahnya nggak harus pakai waktu khusus dalam sholat, baca yang udah dihafal. Itu tuh. Makanya Nabi Qiyamul Lail itu tahajud Pak, sekaligus murojaah. Tahajud itu yang lama bukan doanya, tahajudnya. Dirinya itu baca Quran. Satu rakaat 1 juz. Makanya kaki Nabi bengkak begitu. Kalau kita kan tahajud malah doanya yang paling lama. Sholatnya berapa menit, doanya lama banget. Apa aja disebut. Ya, lagi tahajud tuh yang lama. Makanya ayatnya tuh wa minal laili fatahajjad bihi. Dalam bahasa Arab bihi-nya itu kemana? Dia kata ganti dia. Bihi fatahajjad bihi. Ada ulama tafsir menjelaskan fatahajjad bihi, kau sungguh-sungguh baca Quran di dalamnya, maksud fatahajjad bihi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Nah, kita terbalik gitu. Termasuk tarawih kita ngejar rakaat kan. Nah, makanya selesai tarawih kita lapar lagi. Lanjut. Wa ka hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa ka hadis Abi Lubabah radhiyallahu anhuma, juga hadis dari Abu Lubabah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Siapa orang yang enggak baca Quran dengan yataghanna itu Pak, dilagukan, dinadain, falaysa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Rawahu huma Abu Dawud bi isnadain jidain. Kedua hadis itu diriwayatkan dari oleh Abu Dawud dengan kedua isnadnya jayyid jadi jidain. Nah, kata Nabi, ya bagus lagi kalau baca Quran, selain dia tartibnya bagus, tajwidnya bagus, tasydidnya cakep, suaranya juga bagus, lalu dinadain. Tapi nada yang sudah dari jumhur ulama qurra itu yang nada-nada yang sudah disepakati, jangan pakai nada dangdut. Ini ngaji Quran pakai nada dangdut. Tapi nada-nada yang nanti ada namanya itu al-munagham. Ada bayati, koror, ada nahawan, ada jiharkah, ada ras, ada jawabul jawab. Nadanya itu yang punya suara bagus, anak-anaknya udah dari kecil tuh diarahin ke situ nada. Qala jumhurul ulama, mayoritas para ulama berkata, makna lam yataghanna, makna dari kata lam yataghanna dalam hadis tadi, lam yuhassin sautahu, orang yang tidak memperbagus suaranya. Saut kan suara. Nah, untuk memperbagus suara ya perlu latihan selain ada bakat.
Biasanya kalau ibu bapaknya suaranya bagus, anaknya bagus. Tapi yang nggak punya bakat jangan juga minder. Nanti itu bisa dilatih, Pak, bisa dilatih. Wa hadithi al-Bara, hadis Bara radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca waktu salat isya bi wattini wa zaitun, yaitu dengan surat At-Tin. Ini juga saya sering baca juga dia. Saya praktekin Pak di surat Isya. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu, dan aku tidak pernah mendengar suara sebagus beliau sebelumnya. Jadi Nabi pun suaranya yang ngomong siapa? Al-Bara. Ini dalil. Riwayatnya Bukhari Muslim, Pak. Jadi suara Nabi bagus ngaji. Ini bagian dari sunnah. Qala al-ulama rahimahumullah, ulama rahimahullah juga berkata, fa yustahabbu tahsinus shaut bil qiraah wa tazyinuha. Dari hadis tersebut maka disunnahkan kita memperbagus suara dan memperindahnya ketika kita baca Quran. Gitu. Jadi yang calon-calon imam tuh nanti ada pengajarannya tuh bagaimana nada nahawan. Penting juga. Nanti ada juga orang-orang yang hafal Quran tapi nggak ngerti bahasa Arab. Mana ayat-ayat Quran yang bercerita tentang azab, mana yang cerita tentang kenikmatan, mana yang cerita tentang surga, mana yang tentang neraka, itu nadanya beda. Yang nggak paham nanti nggak tahu. Begitu Allah cerita tentang neraka, tentang siksa, nadanya gembira gimana? Itu nanti dia ajar gitu. Jadi sama dengan orang baca cerita itu kan cerita sedih, ya kita terbawa sedih. Cerita gembira kita cerita lucu kita ikut ketawa gitu. Kan kita sebelumnya pernah bahas ya, ketika membaca atau mendengar ayat-ayat rahmat, sunnahnya berdoa kepada Allah agar dianugerahi rahmat. Tapi ketika kita baca atau mendengar ayat-ayat azab yang dibacakan, kita berlindung kepada Allah. Itu ada sunnahnya. Malam yakhruj an haddil qiraah bitamthil, tapi selama tidak melampaui batas panjang pendeknya. Tuh, kata ulama. Bacaan disunahkan memperbagus, diindahkan, tapi selama tidak melanggar batas-batas ilmu tajwidnya. Fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram. Kalau dia baca panjangnya seakan-akan nambah huruf, atau karena mungkin dia dipercepat atau lalu seakan-akan hilang satu huruf, fa huwa haram, maka itu haram. Makanya harus lepas tuh, ada yang 2 harokat. Jangan mat tabi'i, mat asli 2 harokat itu kepanjangan. Kalau yang udah terbiasa tuh insting aja Pak. Kuping itu udah main aja tuh, panjangan. Panjangan. Satu ayat aja anak saya kalau lagi setoran hafal baru Pak, itu bisa ada yang 2-3 kali gitu, kepanjangan. Kepanjangan ini kurang gitu. Jadi yang termasuk dengungnya itu harokat. Alif lam mim itu ada berapa hukum? Dari ayat alif lam mim itu ada berapa hukum Pak? 3. Lamnya panjang, berapa tuh panjangnya? 6. Apalagi yang kedua? Mimnya yang tasdid, dengungnya tuh. Tapi orang lewat aja tuh. Lam sama mimnya aja panjangan. Dengung mimnya itu nggak kebaca. Banyak tuh. Ya kan? Ibu-ibu, saya sering nggak dijabarah mah. Yasin itu panjangan lebih, sinnya yang lebih panjang, 6. Yakni itu cuma 2. Jangan dibalik. Gitu. Yang 6 gitu.
Wa ammal qiraah bil alhan, dan bacaan dengan suara yang berkelok-kelok, faqad qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i pernah berkata fi maudin, di satu pendapat beliau, akrahuha, wa qala fi maudi la akrahuha. Satu pendapat beliau mengatakan makruh, tapi di tempat lain ada dikatakan beliau tidak memakruhkan. Ini terakhir karena sudah. Qala ashabuna, sementara sahabat-sahabat kami dalam mazhab Syafi'i ini yang lain, kata Imam Nawawi, laisat ala qaulain bal fihi tafsir. Itu tidak ada dua pendapat yang seakan-akan bertolak belakang Imam Syafi'i, tidak begitu maknanya, tapi ada perinciannya, fihi tafsir. Fa in afrata fit tamtid fajawazal had fa huwa alladhi kariha. Kalau yang dia baca itu berlebihan panjangnya, dia melampaui batas, itulah yang dimakruhkan. Wa illam yujawiz fa huwa alladhi lam yakruh. Tapi kalau tidak melampaui batas maka tidak dimakruhkan. Demikian sampai di situ dulu. Jam 6 lewat ya. Oh iya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada yang mau ditanya. Ya, silakan Pak Raja. Di sini kan di Jabar Rahma biasanya kalau etikaf 10 hari terakhir Ramadan itu rame Ustadz. Iya. Bisa sampai 50 orang. Nah, mungkin seperti ini kali banyak jumlahnya Ustadz ya. Nah, itu adabnya bagaimana? Yang mau saya tanyakan satu, adabnya bagaimana suara yang pas itu pada misalnya kan ada yang di sini ada yang lagi sholat, ada sholat tobat, ada yang sholat tasbih, ada yang lagi zikir, ada yang lagi baca Quran. Nah, adabnya seperti apa suara itu yang pas? Tadi ada dizaharkan, ada disirkan. Seperti apa kerasnya itu suara itu kalau yang baca Quran? Apakah dia seperti apa ini ya? Apa itu ukurannya Ustaz? Itu pertama. Karena kan lagunya mengganggu orang lain juga. Nggak sama bacaannya, jadi balap-balapan, jadi terganggu gitu Ustaz. Ya kan? Atau ya mungkin juga ada yang lagi sakinah, udah kecapean baca Quran dia tertidur, terusik juga dengan baca-bacaan itu misalnya Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, apa bedanya atau utamanya membaca dengan mushaf benar atau di luar mushaf pakai handphone gitu Ustaz, baca Al-Qur'annya kan di handphone ada tulisan Al-Qur'an juga Ustaz ya, atau pakai surat kertas-kertas lain selain dari mushaf gitu Ustaz. Dan yang ketiga, kalau tadi misalnya dibilangin falesa minni, ya Ustaz, ya tiga aja cukup. Falesa minni artinya Rasulullah tidak mengakui itu sebagian dari golongannya. Kalau baca Qur'annya nggak benar, panjang pendek hurufnya lah minimal nggak benar Ustaz. Itu bagaimana yang baca Quran selama ini dia kayak hafalan dari SD Ustaz. Misalnya gini contohnya misalnya waduha walaili ija saja wadah kawarbuka wa maqala gitu. Jadi nggak ada panjang pendeknya, nggak ketahuan mana tasdidnya segala macam, itu tertolak Ustaz apa gimana? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Supaya saya nggak lupa, saya langsung jawab dulu ya. Ada tiga. Yang pertama, ada ketika itikaf, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi sholat, ada yang ya tadi kan ada dua. Pada kondisi seperti itu ada baiknya yang baca Quran pun sir, ya kan? Dia mau ibadah, tapi orang lain juga pengen ibadah. Masing-masing ada adabnya. Kalau lagi di majelis ilmu begini nih, sebenarnya kata para ulama mengatakan tidak ada aktivitas yang lain kecuali mendengarkan ilmu. Jangan ada yang baca Quran, itu nggak adabnya. Walaupun bukan baca Qurannya yang salah, tapi adab lagi di majelis ilmu gitu. Apalagi main handphone. Jadi kan itikaf gitu, yang kita mau ibadah, yang lain juga ibadah. Yang ibadahnya dengan baca Quran, yang satu ibadahnya dengan sholat. Tadi yang sholat hajat, sholat taubat, maka ada baiknya pilihnya yang sir. Yang kedua, tentang apa ya? Ini sebenarnya udah pernah ditanya dan udah pernah dijawab. Jadi kita ada beberapa melihat itu yang mengandung pahala. Pertama, murid melihat guru. Kedua, anak melihat memandang orang tua. Ya. Kalau ketiga, memandang mushaf.
Nah kalau orang yang pakai selain mushaf misalnya dengan handphone nggak salah, tapi yang hilang dia pahala memandang mushaf aja karena handphone bukan mushaf. Gitu aja Pak. Tapi ngaji dengan handphone boleh nggak? Boleh aja. Cuman kalau mau sambil menghafal, saya pernah juga kasih tahu triknya itu, Qurannya standar jangan pernah diganti-ganti untuk menghafal. Anak-anaknya atau bapak yang lagi mau coba hafal, Qurannya jangan diganti-ganti. Qurannya pakai yang kalau di Indonesia di ini cetakan Madinah itu yang biasa standar hafiz itu yang 15 baris per halaman, lalu setiap di baris akhir itu selalu akhir ayat. Karena ada cetakan Indonesia itu yang enggak akhir ayat Pak, nyambung. Gunanya apa? Itu akan memori kita ikut merekam baris per baris. Maka orang-orang yang udah menghafal Quran dia bahkan sebelum dikasih tahu orang lain pun dia tahu kayaknya ada baris yang missing, ada yang hilang. Nah, dia lupa. 15 baris. Di mana sebelah kanan, di mana sebelah kiri, di mana yang atas, tengah dan bawah. Sebenarnya semua hafiz Quran yang udah ngafal Quran tahu tuh begitu. Bukan hanya Ustadz Hadi Hidayat, cuma ketika dulu pertama Ustadz Hadi Hidayat yang ngomong, jadi orang tercengang, wah. Sebenarnya itu karena memang ada caranya gitu. Kalau di beberapa pondok tahfiz itu nyebutnya Quran pojok. Iya. Karena selalu di akhir itu apa di bawah itu akhir ayat. Jadi kita ada sebelah kanan, ada di sebelah kiri, di tengah, di atas, di bawah tahu gitu. Karena untuk ketika kita mau raja tuh per barisnya itu. Jadi gitu penting. Anak-anak jangan diganti-ganti ya. Anak saya itu yang dari sekarang di pondok itu Quran yang dari rumahnya pun walaupun di pondok dikasih dibawa Pak. Ada banyak banget coret-coret. Jadi karena bagi dia udah apa ya, teman gitu, dia dari kecil itu Quran ya, yang diganti-ganti. Dan apa ya, maksiatnya orang hafal Quran itu tidak murojaah. Lupa murojaah bisa hilang Pak. Kalau udah hilang tuh nangisnya gitu. Sama orang ya apa ya, yang udah biasa bareng hidup, tahu-tahu kan pasangan hidup kita hilang gitu, gimana? Yang ketiga apa tadi ya? Laisa minna tadi ya? Baca kumur-kumur. Nah ya betul. Sekali lagi juga saya pernah bilang, makanya dalam ngaji Quran kita guru talaki. Kalau ilmu tajwidnya aja mungkin kita bisa beli bukunya, kita baca. Tapi bagaimana pengucapan ismam, bagaimana panjang pendeknya 6 harokat itu seapa sih? 2 harokat, 2,5 harokat itu berat seapa panjangnya? Itu butuh guru. Belum nanti makharijul huruf, sifatul huruf, cara pengucapannya bagaimana, bibir guru itu harus kelihatan. Tapi kalau nama-namanya mungkin tinggal kita beli bukunya atau PDF di handphone kita baca. Tapi bagaimana sifat huruf, bagaimana begitu ketemu, bagaimana gunahnya, dengungnya, bagaimana mengucapkan sakta. Orang ada juga banyak orang bangga, Ustadz saya udah berapa kali khatam Quran begini-begini. Tapi saya tanya ismam nggak tahu, sakta nggak tahu. Gimana katanya udah sering khatam tapi kok nggak tahu cara baca, padahal itu ada di Quran semua. Sama yang tadi saya bilang, banyak sering kita baca Yasin tapi baca Yasin salah, dari Yasin aja udah salah. Padahal tiap sering banget tuh surat yang paling dibaca. Sama juga dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun dalam sholat, maka perbaiki baca kita. Harus talaki itu, harus guru di bengkel pada servis Al-Fatihah tadi. Jadi mau dia dari kecil ya harus, memang kesalahan kalau begitu dari awal udah salah memang ngebengkelnya agak susah tuh, agak lama agak lama. Makanya ngapalin itu juga butuh gurunya. Nanti ada ayat-ayat namanya tuh yang tadi termasuk anak saya itu Qurannya banyak coret-coret, apa kan ada surat-surat ayat-ayat yang panjang Pak, termasuk di Al-Kahfi itu panjang-panjang.
Al-Baqarah. Nah, di mana dia harus berhenti, di mana dia mau mulai. Itu yang saya sering coret-coret nih. Kamu berhenti di sini, mulai di sini, berhenti di sini. Coret-coret gitu. Banyak gitu. Jadi itu nanti ditunjukin sama guru. Mana al-ibtida, mana al-waqaf. Tempat kita berhenti, mana itu. Bahkan tidak semua akhir ayat itu boleh berhenti. Karena ada jim, ada lam alif. Lam alif itu lebih baik engkau terus. Kan ada tanda wakaf lam alif, itu maksudnya la itu maksudnya lebih baik terus. Nah, lanjut gitu. Nanti gitu. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya Ustadz, karena ini mau Ramadan. Untuk ketika kita berbuka puasa itu kan kadang-kadang setelah azan kita membaca doa terus makan. Nah, tapi saya mendengar baru tahu ini juga, bismillah makan dulu baru doa puasa. Yang benar yang mana Ustaz? Makasih. Dua-duanya benar. Iya. Kalau Bapak lagi naik motor, naik kereta, doa dulu lama. Batal, iya kan? Yang penting kan berdoa, jangan sampai lupa doa. Jadi salah satu tempat yang makbul ketika orang berpuasa itu ketika buka puasa. Mau habis takjil itu membatalkan, menyegarkan batal doa, atau sebelumnya juga. Tapi ada yang dari dulu orang tua saya, guru-guru, coba banyak ulama mengajarin itu, ada zikir yang sekarang udah banyak ditinggalin itu menjelang buka puasa apa? Pak? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu baca 3 kali sambil tunggu maghrib. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali. Itu juga bagian dari doa. Ya Allah, as'aluka ridhoka, aku meminta ridhomu, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dari amarahmu dan azab neraka. Gitu. Jadi mau makan teman kalau mungkin khawatirnya kalau habis makan udah kenyang lupa di doa gitu. Ya, gitu. Jadi sebelumnya juga boleh, menjelang maghrib nih 2 menit. Apa anak sama istri, yuk menjelang maghrib kita doa. Boleh. Yang penting tuh jangan lupa itu waktu yang mustajab bagi orang puasa. Silakan. Atau jangan sambil makan doanya. Gitu. Ya. Ya memang dakwah itu ada cara, ya kan, ngasih tahu orang pun ada caranya. Kalau cara kita yang kayak ngajak ribut jadi berantem, pelan-pelan juga. Nah ini kan yang banyak dakwah tuh jangan sekarang dibagi. Saya orang yang nggak tertarik dengan mempeributkan khilafiyah. Saya bukan orang ormas, kita agama bukan berdasarkan ormas. Panutan kita selain baginda Nabi, Quran dan Sunnah, kita butuh ulama untuk memahami keduanya itu, Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti kita fanatik, apalagi dengan ormas. Gitu loh. Mau ormas Muhammadiyah, NU, yang aliran Wahabi ini kita saudara, ngapain ribut? Ujung-ujungnya pasti ribut. Saya nggak tertarik itu. Jadi itu karena banyak yang ribut tuh di situ Pak. Karena banyak orang pintar tentang fikih, tentang akidah, tapi jeblok fikih dakwahnya. Cara dakwahin orang salah. Saya dulu pernah punya mahasiswa karena pernah saya ngajar di kampus yang kelas karyawan itu. Ada orang Chinese itu mau masuk Islam, lalu dia ketemu Ustadz, udah syahadat. Dia ragu-ragu lagi sama Islam, kenapa? Ustadznya itu dia belum lama syahadat udah nyuruh dia bayar zakat.
sholat di berat, akhirnya ini orang ragu, aduh capek jadi misalnya. Ini ngerti orang nggak ngerti dakwah. Makanya saya bilang kalau sholat orang ini kan mu'alafnya orang baru masuk Islam gitu loh Pak. Jangankan zakat, sholat 5 waktu pun jangan dibebankan dulu. Makanya saya bilang sukanya sholat dulu kapan yang enak. Dia bilang maghrib, ya udah maghrib aja dulu. Ini bagi itu cara dakwah. Ada ta'alluf atau ta'lif. Kita akrab dulu sama orang, Pak. Bro, ini bro. Nah, orang mau tobat nih. Wah, apa aja minum orang nggak pernah macam-macam. Lalu kita maki-maki, dosa itu banyak banget loh. Oh, ini orang jauh nih. Ngasih tahu orang tadi dengan bentak-bentak. Kita henti, kafir. Orang udah ke masjid ente kafir-kafirin gimana coba? Ini dakwah apa gitu loh. Nabi orang Badui kencing di masjid aja dilarang ngomelin. Umar nih marah. Tenang. Sabar bro. Biar tuntasin dulu. Bahkan buat apa Pak? Umar yang disuruh siram itu. Gimana jadi orang yang dakwahnya begitu ngikutin cara saya. Nanti kita udah akrab baru takrif, kita edukasi. Begini bro, ente kan muslim nih, iya tapi dosa, tapi Allah rahmatnya lebih luas. Jadi gimana tobatnya ya sholat ya, takrif. Jadi kita nanti kan hidup bakalan mati. Begini kita terangin itu edukasi. Udah dia ngerti dan tuh baru taklif kita bebankan dari syariat. Sholat wajib bro. Nah tapi sholat sebelum ente sholat kita wajib wudhu dulu, ajarin dah wudhu. Nah kalau ente cara dakwahnya datengin orang maki-maki, orang omel-omelin tuh berantem bener. Gitu. Jadi memang dalam at-tarbiyah wa ta'lim itu at-tariqah ahammu minal maddah. Cara bagaimana kita menyampaikan sesuatu itu lebih penting dari materi yang akan kita sampaikan. Jadi caranya itu mana? Gitu Pak. Ada lagi? Nah, ini spesial ya, sampai 6:30. Jadi hari ini banyak pertanyaan dari khusus spesial dari Pak Raja. Mudah-mudahan juga yang lain dapat manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di penghujung ini mohon maaf lahir batin karena menyongsong bulan suci Ramadan, pasti yang sering banyak ngomong ini banyak salahnya, banyak khilafnya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, finansial, fisik, jasmani dan rohani seterusnya untuk memasuki bulan suci Ramadan dan dimampukan oleh Allah untuk beribadah semaksimal mungkin di bulannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Lebih kurangnya mohon maaf. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.